Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah salat tarawih yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini pegang. Alhamdulillah, hari ini kita diberi nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiat, sehingga kita bisa sama-sama menyelenggarakan tadi, sama-sama mengikuti sholat isya berjamaah yang insya Allah nanti akan dilanjutkan dengan sholat tarawih dan witir berjamaah. Alhamdulillah, hari ini kita masuk hari malam ke, nggak usah ngitungin ya, tahu-tahu nanti udah 10 hari terakhir. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan sharing ya. Saya bukan ustadz, jadi kafaannya bukan kafaa syar'i, tapi kafaannya matematik. Background saya S1-nya matematik dan teknik informatika, jadi bukan orang syar'i. Tapi saya ingin menyampaikan sharing terkait riset yang dilakukan oleh Thomas J. Stanley PhD ya. Thomas J. Stanley PhD, kalau dia doktor S3, kalau dari Amerika itu namanya PhD ya. Kalau dari Eropa kan doktor ya. Asia juga umumnya doktor. Nah, dia meriset 100 faktor yang berpengaruh terhadap kesuksesan seseorang. Jadi ada 100 faktor yang berpengaruh terhadap kesuksesan seseorang. Ini risetnya bukan riset pesanan ya. Jadi bukan quick count, bukan si rekap atau si karep gitu ya. Sekarang udah berubah jadi si karep gitu ya. Bukan, tapi benar-benar ilmiah. Berdasarkan riset yang memang tujuannya untuk tujuan ilmiah. Dari 100 faktor yang berpengaruh terhadap kesuksesan seseorang, ternyata IQ itu urutannya ke-21. Sementara bersekolah di sekolah favorit, ya, sekolah yang terbaik gitu ya, itu masih di urutan ke-23. Bahkan mahasiswa yang nilainya atau pelajar yang nilainya bagus pun ternyata urutannya ke-30. Lalu apa yang menjadi faktor kesuksesan seseorang? 5 faktor yang utama bisa saya sebutkan di sini. Yang pertama ternyata jujur. Ya, faktor kesuksesan seseorang itu adalah pertama jujur. Yang kedua disiplin. Yang ketiga gaul atau good interpersonal skill. Yang keempat dukungan dari pasangan hidup. Dan yang kelima bekerja lebih keras dari yang lain. Nah, saya mau nyorotin yang pertama nih, yaitu jujur. Yang di negeri kita saat ini sedang sangat mengalami krisis kejujuran. Ya. Luar biasa krisis ini dialami negeri kita, sehingga sangat memungkinkan Allah gak suka sama kita, barokah Allah dicabut. Karena nilai-nilai kejujuran di negeri kita ini luar biasa saat ini sangat krisis ya. Ini juga inline dengan apa yang ditulis oleh Michael Hart ya, dalam bukunya 100 tokoh yang berpengaruh di dunia. Ya, 100 tokoh yang berpengaruh di dunia. Beliau seorang Yahudi Amerika menulis 100 tokoh yang paling berpengaruh terhadap di dunia. Siapa yang nomor satunya? Siapa?
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasul kita. Ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasul kita. Ada nggak di sini yang berani membantah bahwa Nabi Muhammad adalah orang yang paling sukses yang pernah hidup sepanjang masa, bahkan sampai nanti akhir dunia ini? Ada nggak yang berani membantah itu? Bayangkan, setiap detik di dunia ini beliau hidup 1500 tahun yang lalu. Setiap detik ada nggak yang tidak mengucapkan selawat Nabi Muhammad? Nggak ada. Setiap detik pasti ada orang yang mengucapkan itu. Entah itu lewat sholat, entah itu lewat zikir. Kita malam tidur ya, tapi kan di Amerika siang. Pada saat di Amerika siang mereka menunaikan sholat. Atau banyak juga dari antara mereka yang mendawamkan zikir terhadap Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal beliau hidup 1500 tahun yang lalu. Namanya disebut terus. Kita mungkin kalau kita wafat hari ini mungkin masih disebut 1-2 hari, 1-2 tahun ke depan, paling nggak anak cucu kita masih ingat gitu ya. Udah belakangan cicit-cicit udah nggak ada yang ingat gitu. Tapi Nabi Muhammad, Masya Allah, sampai detik ini tidak ada satu detik pun yang tidak menyebut nama Nabi Muhammad. Karena lewat sholat, lewat zikir yang mendawamkan untuk selawat terhadap Nabi Muhammad. Jadi tidak terbantahkan bahwa Nabi Muhammad adalah orang yang paling sukses yang pernah hidup di dunia ini. Dan kalau kita lihat apa yang menjadi kunci sukses Nabi Muhammad, kalau kita perhatian yang paling menonjol adalah sifat jujur. Ya, beliau bahkan sudah disebut Al-Amin, orang yang dapat dipercaya, bahkan sebelum menjadi Rasul. Sebelum menjadi Rasul beliau sudah mendapat julukan Al-Amin, sudah dipercaya sama kaumnya. Beliau diangkat Rasul umur berapa? Umur 40. Sebelum umur 40 beliau sudah dibilang sebagai Al-Amin. Yang mudah-mudahan tanggal 20 Maret nanti pengumumannya Al-Amin ya. Amin ya Allah, kita doa semoga kan kita pengen jujur ya. Kita pengen pemimpin kita jujur. Amin ya Allah. Kita tunggu nih 20 Maret nih doa jamaah sekalian, insya Allah makbul ya. Karena kita pengen butuh orang yang dapat dipercaya gitu. Coba deh kita renungkan, kalau kita sebagai kepala rumah tangga, ketika kita jujur, kan kita tenang ya. Naruh handphone gak usah takut. Kalau yang gak jujur naruh handphone aja takut dibuka istri ya. Bahkan passwordnya aja rahasia benar gitu. Tapi kalau kita jujur kan kita tenang. Ya, menjalani hidup kita tenang, apa adanya. Itu di level rumah tangga. Nih ibu-ibu yang di atas, kalau suaminya jujur senang apa enggak? Nah, kan senang. Santri yang masih single nih, kalau punya teman jujur kan senang ya. Coba kalau temennya suka bohong, oh udah lama-lama dijauhin, dan lama-lama kita yang dibohongin, ya kan? Nah itu level kecil, level keluarga. Gimana kalau level wali kota, bupati, gubernur, apalagi sampai presiden? Kalau itu jujur luar biasa. Dan kita pernah merasakan itu 5 tahun 2017-2022 kita pernah merasakan punya gubernur yang jujur. Dan luar biasa hasilnya yang kita rasakan di Jakarta ini gitu. Ya, nggak pernah kedengaran lagi banjir yang berlebihan gitu ya, yang sampai orang ngungsi sampai seminggu lebih gitu ya di daerah Kampung Melayu kecil tuh. Udah nggak pernah kedengaran waktu itu. Kenapa? Karena mungkin barokah Allah selain ikhtiar dunia, barokah Allah juga turun.
ketika pemimpinnya amanah, pemimpinnya jujur. Saya 25 tahun lebih ya menjadi karyawan BUMN. Besok mau diaudit, mau internal, mau eksternal, ya malamnya tidur nyenyak. Kenapa? Nothing tulus, nggak ada masalah. Mau diaudit kayak mau apa terserah. Orang kita nggak pernah ngambil yang bukan hak kita. Jadi tenang, hidup kita tenang. Jadi secara batin kita tenang, secara secara vertikal juga Allah ridho. Nah Allah ridho itulah yang bikin kita berkah. Ya, terakhir saya masih aktif kerja, kebetulan kantor di daerah Monas sana ya, Patung Kuda Kencana. Saya kantor di Indosat dulu. Kalau pergi kan naik kereta terakhir ya, turun di stasiun Duku Atas. Tahun 2018 saya terakhir. Nah itu turun di stasiun Duku Atas, nyambung naik Metro Mini. Metro Mininya kalau dipegang atasnya, kalau kita nggak pegang jalannya ngebut-ngebut, ya. Kalau kita pegang atasnya, tangan kita karatan semua nih. Udah gitu lantainya banyak yang bolong. Nah saya ngebayangin turis-turis yang datang dari luar ya, melihat Indonesia, itu kan ikonnya Indonesia ya. Jalan Sudirman Tamrin di Jakarta itu ikonnya Indonesia. Punya kendaraan umum, public transportasinya begitu buruknya gitu. Kira-kira malu nggak tuh? Image Indonesia gimana tuh? Oh kayak negara Afrika juga kita ya, gitu ya. Benar nggak? Malu. Udah gitu kalau dia ngegas, wah, cumi-cumi darat keluar, asapnya hitam, ya kan? Nah itu yang terjadi beberapa tahun yang lalu. Luar biasa hanya dalam waktu 5 tahun. Sekarang kalau kita ke Sudirman Tamrin, luar biasa kita merinding. Terakhir kemarin ke sana tuh, luar biasa ya. JPO-nya yang di Hotel Indonesia keren banget, udah kayak di luar negeri. Belum lagi yang bentuknya finisi, kapal finisi. Belum lagi public transportasi yang kemudian terurai menjadi demikian keren gitu ya. Nggak ada asapnya sekarang kan, karena listrik kan, bisnya bis listrik yang di Sudirman Tamrin itu. Loh, gubernur yang dulu kemana itu? Ini 5 tahun beres. Nah itulah efek dari pemimpin yang jujur, pemimpin yang amanah ya, bisa membereskan semua itu, dan Allah turunkan pertolongannya berupa keberkahan. Nah terus karena kita tahu nih hasil risetnya Thomas J. Stanley ini bahwa faktor kesuksesan seseorang itu adalah jujur. Kira-kira umat Islam gimana nih? Potensi untuk sukses itu besar apa enggak? Sangat besar. Karena 1 bulan penuh dalam 12 bulan, dalam 1 tahun kita disyariatkan untuk menunaikan ibadah puasa. Itu latihan kejujuran yang luar biasa nggak tuh? Siapa yang tahu Habib tadi siang puasa apa enggak? Nggak tahu, ya Beb. Masuk ke kamar mandi bawa aqua 1500 mili. Nggak ada yang tahu. Blok keluar dari kamar mandi lemas gitu kan? Nggak ada yang tahu. Tapi kan nggak dilakukan. Karena apa? Karena kita tahu Allah Maha melihat. Jadi selama 30 hari dalam setiap tahun kita dilatih untuk jujur. Gimana kita nggak menjadi manusia-manusia yang jujur? Karena Allah melatih kita setiap tahun 30 hari untuk menjadi orang yang jujur. Udah kelamaan ya. Nah, jadi kira-kira ajakan saya seperti itulah. Kalau kita ingin sukses, mari mulai hari ini kita menjadi individu-individu yang jujur, yang apa adanya. Jangan ada apanya, tapi apa adanya. Karena salah satu orang yang mungkin ya
terlibat pinjol dan sebagainya karena pengen flexing, karena pengen punya HP baru apa. Kalau emang belum waktunya punya HP baru ya udah gak usah. Kalau belum waktunya punya motor ya udah nanti pakai sepeda aja dulu. Kalau udah waktunya punya motor ya nanti kebeli. Kalau udah waktunya belum punya mobil, jangan mimpi pakai mobil dulu, pinjam sana sini, ambil kredit sana sini, yang akhirnya nyekek karena pengen flexing. Ya, itu bagian dari sikap konsumtif, yang bagian dari yang ketidakjujuran. Kita tidak jujur terhadap diri sendiri, tidak jujur terhadap kemampuan kita sendiri. Jadi menjadi orang jujur tuh nyaman. Kita bisa menjalani hidup dengan nyaman, dengan tenang, dan insya Allah bahagia, dan kita insya Allah selamat dunia dan akhirat. Ya, suami istri yang jujur insya Allah sakinah mawadah warahmah, penuh kebahagiaan. Dan ketika suami istri saling jujur, maka barokah Allah akan turun. Anak-anaknya doain ayahnya, doain ibunya, ya, barokah Allah pun akan turun. Berteman yang jujur, insya Allah barokah Allah akan turun, menjadi persahabatan yang sejati, bukan persahabatan yang saling menipu, gitu ya. Jadi kira-kira itu yang mungkin bisa saya sharing. Jadi seorang peneliti dari Barat aja ternyata meneliti orang yang sukses itu, yang pertama adalah orang yang jujur. Dari 100 kriteria sukses seseorang, IQ tadi nomor 21, sekolah di sekolah terbaik nomor 30, nilai terbaik di nomor 30 dan seterusnya. Ternyata yang paling membuat orang itu sukses dari penelitiannya dia, dari risetnya dia, itu adalah orang yang jujur. Jadi mudah-mudahan 30 hari kita latihan selama setiap tahun, ya, selama sebulan ini akan melahirkan individu-individu yang jujur, yang apa adanya, yang dengan itu insya Allah kita tenang menjalani kehidupan dan barokah dunia, barokah akhirat, dan insya Allah kita diselamatkan di kehidupan akhirat kelak. Demikian yang mungkin bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kalau ada salah dari saya sendiri, kalau benar datangnya dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.